Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, pada bagian lanjut ini kita memasuki satu isu strategis dalam pendidikan abad ke-21, literasi digital dan hubungannya dengan pembelajaran multikultural. Dokumen yang kita kaji menegaskan literasi digital bukan hanya keterampilan teknis, tetapi kemampuan kritis, etis, dan kolaboratif dalam mengelola informasi, komunikasi, dan interaksi pada ruang digital multikultur. Disinilah peran guru, terutama guru PAI, menjadi sangat penting sebagai pembimbing nilai, value navigator di tengah kemajemukan budaya dan arus informasi digital. Mengapa literasi digital penting dalam pembelajaran multikultural? Ada 3 urgensi, terutama yang pertama, keragaman budaya semakin kompleks. Pendidikan peserta didik hidup dalam ruang sosial yang heterogen, berinteraksi dengan keragaman budaya, nilai, bahasa, dan identitas, terutama melalui internet. Terus yang kedua yaitu informasi tidak lagi netral. Media digital menyajikan informasi bercampur fakta, opini, bias, dan bahkan ujaran kebencian. Siswa perlu kemampuan filtrasi, evaluasi, dan berpikir kritis. Terus yang terakhirnya itu yang ketiga, pembentukan karakter multikultural. Literasi digital membantu siswa memahami perbedaan, mengelola konflik, dan membangun toleransi. Nilai inti pendidikan multikultur. Semua ini ditegaskan melalui penelitian bahwa literasi digital memperkuat toleransi dan kohensi sosial di lingkungan sekolah. Terus dimensi literasi digital dalam pendidikan multikultural, yaitu mengacu pada isi dokumen, ada 4 dimensi utama yang harus dikuatkan. Yang pertama, akses informasi. Jadi siswa perlu mampu menemukan informasi yang relevan, terpercaya, dan berperspektif global. Jadi platform digital menyediakan akses luas ke budaya dunia. Terus yang kedua itu evaluasi kritis, kemampuan membedakan hoax, bias, stereotip, dan narasi ekstrim yang sering menyasar kelompok minoritas budaya. Terus produksi konten. Siswa tidak hanya mengkonsumsi tetapi memproduksi konten digital yang etis, yang moderat, berbudaya, dan bermanfaat. Dan yang terakhir yaitu interaksi lintas budaya. TIK memungkinkan kolaborasi antar budaya melalui forum digital, video conference, proyek daring, dan sebagainya. Ini membangun empati dan kompetensi sosial global. Semua dimensi ini ditegaskan penting dalam berbagai penelitian pada dokumen. Selanjutnya itu integrasi literasi digital dalam pembelajaran multikultural. Berikut strategi kunci yang diturunkan dari dokumen. Yang pertama, pembelajaran aktif berbasis teknologi. Beberapa contoh implementatifnya yaitu Project Based Learning atau PJBL dengan topik budaya lokal, global, terus analisis video, artikel, unggahan media sosial, terus diskusi daring multibudaya, dan yang terakhirnya itu presentasi digital lintas kelompok. Pendekatan ini meningkatkan kritis, kolaboratif, dan toleransi budaya. Terus yang selanjutnya itu penguatan kompetensi digital guru.
Dokumen menekankan bahwa guru yang kompeten secara digital mampu merancang pembelajaran inklusif dan dialogis untuk siswa yang beragam. Program yang perlu dilakukan yaitu pelatihan e-learning, terus pembuatan konten digital, manajemen kelas virtual, etika digital, penggunaan multimedia multikultur. Terus yang selanjutnya yaitu inovasi media learning. Teknologi dapat memfasilitasi pengalaman belajar multikultur. Yang pertama yaitu platform LMS, terus video interaktif, game edukasi, simulasi budaya, forum reflektif. Media digital melatih berpikir kritis, analisis perspektif budaya, dan resolusi konflik. Terus lanjutnya pembentukan karakter multikultural berbasis digital. Nilai yang diasahnya itu toleransi, anti diskriminasi, empati, moderasi, dan yang terakhir kecerdasan sosial digital. Dokumen menegaskan bahwa pendidikan multikultural yang kuat akan meminimalisir konflik sosial dan meningkatkan kohesi masyarakat. Selanjutnya yaitu peran guru dan institusi pendidikan. Ada dua simpul peran besar. Guru sebagai fasilitator multikultural digital. Guru bertanggung jawab dalam memilih materi digital yang inklusif, memediasi diskusi lintas budaya, menangani misinformasi dan bias, membangun ruang aman, space digital untuk siswa. Ini merupakan kompetensi pedagogis abad ke-21 yang tak terhindarkan. Terus sekolah sebagai ruang, yang keduanya itu sekolah sebagai ruang edukasi multikultural. Sekolah perlu menyediakan infrastruktur digital, terus membuat kebijakan anti bullying dan anti kekerasan budaya, terus mendorong kolaborasi lintas budaya, dan yang terakhirnya itu mengembangkan kurikulum responsif digital multikultural. Hal ini sangat relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Terus tantangan utamanya yaitu apa sih? Dari beberapa tantangan yang ditemukan, ketimpangan yang pertama, ketimpangan akses digital, terus rendahnya literasi digital guru, konten digital yang bias budaya, terus potensi konflik akibat ujaran kebencian, dan yang terakhirnya itu kurangnya kurikulum integratif digital multikultural. Disinilah pendidikan memainkan peranan sentral untuk merespons isu ini secara sistemik. Terus rekomendasi implementatif untuk memaksimalkan integrasi literasi digital multikultural, saya merekomendasikan yang pertama yaitu penguatan kurikulum multikultural berbasis digital, mengintegrasikan aspek multikultural pada setiap mata pelajaran termasuk PAI. Terus yang keduanya itu pelatihan guru literasi digital profesional. Guru harus dapat mengelola pembelajaran berbasis teknologi secara efektif. Terus yang ketiganya itu program peningkatan kesadaran moderasi digital, anti hoax, anti kebencian, dan edukasi etika digital. Yang keempatnya itu model PJBL, lintas budaya secara online. Jadi siswanya itu mengerjakan proyek budaya secara kolaboratif. Terus yang terakhir nih, penguatan infrastruktur dan akses digital merata.
agar semua siswa punya kesempatan belajar yang setara. Sebagai penutup, izinkan saya menegaskan satu gagasan, yaitu literasi digital bukan hanya keterampilan, tetapi peradaban dan pendidikan multikultural, bukan hanya wawasan tetapi masa depan. Integrasi keduanya akan melahirkan generasi yang cakap digital, toleran, berwawasan global, berakhlak sosial, serta siap menyongsong Indonesia emas yang inklusif dan berkeadaban. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.